Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang hasil penelitian kita yang berjudul Perbedaan perilaku guru pada siswa berprestasi dan dampaknya terhadap motivasi belajar siswa lainnya di SMA Negeri 39 Jakarta. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kuratwani Safar Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Hasanah Mulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uldan Duprakasa. Oke. Nah, jadi yang pertama ini adalah latar belakang. Sekolah merupakan tempat belajar mengajar yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa-siswi. Interaksi antara guru atau siswa-siswi dalam proses belajar mengajar dapat melalui interaksi edukatif yang memiliki hubungan timbal balik antara keduanya dalam suatu sistem pembelajaran yang efektif. Kemudian dalam kehidupan nyata, seringkali terjadinya interaksi antara guru dalam pembelajaran dengan hanya melakukan interaksi dua arah kepada siswa yang berprestasi. Selain itu, ditemukan juga adanya guru yang menjadikan siswa berprestasi tersebut itu sebagai parameter pemahaman siswa lainnya yang ada di kelas. Hal ini merupakan suatu tindak ketidakadilan yang terjadi antara guru dan siswa. Perilaku tersebut akan membuat siswa menjadi tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pembelajaran atau bahkan kehilangan motivasi belajarnya. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi siswa lainnya yang tidak mendapat perilaku khusus dari guru di 3 kelompok siswa berdasarkan tingkat prestasinya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara siswa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh guru terhadap motivasi belajarnya di setiap kelompok siswa berdasarkan tingkat prestasinya. Oke. Yang ketiga ada desain penelitian. Sasaran penelitian kami adalah siswa yang diperlakukan tidak adil pada kelas peminatan kimia yang digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat prestasinya. Nah, di sini kami melakukan wawancara pada 2 siswa di setiap kelompok berdasarkan tingkat prestasinya. Pemilihan sampel wawancara yang kita gunakan ini adalah teknik stratified random sampling yang sebelumnya telah dilakukannya observasi di kelas. Kemudian penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 39 Jakarta dan dimulai pada tanggal 25 Oktober 2023 sampai 22 November 2023. Dan cara memperoleh data dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada subjek penelitian. Kemudian kita masuk ke hasil penelitiannya. Yang pertama, persepsi siswa lainnya yang tidak mendapatkan perilaku khusus dari guru di setiap kelompok berdasarkan tingkat prestasinya. Jadi ini ada 3 golongan siswa berprestasi yang tengah-tengah, artinya cukup berprestasi, dan yang kurang berprestasi. Jadi pertama, golongan siswa berprestasi. Jadi dia ini memiliki tingkat nilai akademisnya itu di atas rata-rata. Nah, mereka memiliki pandangan bahwa perilaku ketidakadilan ini cukup sering dirasakan, khususnya di kelas peminatan, dan itu ada guru yang seringkali hanya memperhatikan salah seorang siswa, dan kelompok ini seringkali mempertanyakan pada dirinya sendiri, jadi lebih ke bertanya-tanya gitu, kenapa alasan dari guru ini melakukan tindak keadilan kepada siswa lainnya gitu. Nah, mereka ketika adanya guru yang menggunakan salah satu siswa berprestasi sebagai parameter pemahaman siswa lainnya, mereka akan merasa sangat keberatan, tapi mereka tetap bisa memahami pembelajaran dengan baik. Yang kedua, golongan siswa cukup berprestasi. Mereka ini adalah siswa yang memiliki nilai akademisnya itu rata-rata. Jadi mereka juga sama, cukup sering merasakan adanya ketidakadilan antara guru dan siswa di sekolah. Terus mereka seringkali merasa kecewa atau bahkan sulit memahami dan mengikuti pelajaran ketika guru hanya menjadikan seorang siswa sebagai parameter pemahaman atas siswa lainnya.
sehingga dia harus melakukan pemahaman pembelajaran itu berkali-kali dan diulang-ulang lagi agar dapat memahami pelajaran. Terus, selanjutnya itu adalah golongan siswa yang kurang berprestasi. Ini adalah kelompok siswa yang nilai akademisnya itu di bawah rata-rata dan mereka juga sama merasakan adanya tindak ketidakadilan ini. Tapi mereka cenderung merasa tertekan dan merasa tidak dihargai dalam dirinya sehingga mereka lebih enggan untuk menerima pelajaran. Jadi otomatis mereka sulit menerima pelajaran. Yang kedua, hubungan antara siswa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh guru terhadap motivasi belajarnya di 3 kelompok di setiap siswa berdasarkan tingkat prestasinya. Lagi-lagi kita bagi lagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan siswa berprestasi. Jadi dalam hal ini permasalahannya adalah adanya guru yang lebih memprioritaskan salah satu siswa berprestasi untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan soal yang guru itu berikan gitu. Jadi bukannya memberikan permasalahan soal itu dalam forum, tapi hanya kepada salah satu siswa. Dan kelompok golongan siswa berprestasi ini berpendapat bahwa itu akan menjadi mereka berkurang kesempatannya dalam berkembang saat menjawab pertanyaan dari guru. Dan kemudian dengan adanya perilaku ketidakadilan ini, mereka justru akan lebih kompetitif dan lebih semangat lagi, lebih belajarnya dan motivasi belajarnya itu meningkat. Dan ini dikarenakan mereka berusaha untuk mengikuti ekspektasi dari guru tersebut terhadap siswa-siswanya. Yang kedua, golongan siswa yang cukup berprestasi. Mereka berpandangan bahwa mereka selalu ingin mencoba serta motivasi yang tinggi dalam belajar karena merasa ingin dipercaya dan dianggap oleh guru ketika menjawab pertanyaan dari guru. Jadi maksudnya ketika guru ini kan hanya memprioritaskan salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan kan. Jadi kelompok siswa ini tuh merasa kalau dia nggak dipercaya sama guru. Jadi mereka selalu ingin mencoba terus agar dia bisa dianggap oleh guru itu gitu. Nah, mereka juga menjadikan siswa berprestasi ini sebagai motivasinya agar dapat diperlakukan serupa oleh si guru ini. Yang terakhir ada golongan siswa yang kurang berprestasi. Mereka memiliki pandangan bahwa ketika guru memprioritaskan seorang siswa dalam menjawab suatu permasalahan, mereka tidak mempermasalahkan itu. Jadi seakan-akan itu merupakan hal yang tidak perlu dipermasalahkan gitu. Karena mereka sendiri bahkan tidak mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu gitu. Selanjutnya ketika menyadari adanya perilaku ketidakadilan tersebut, mereka justru menjadi malas belajar dan berkurang minatnya dalam belajar karena mereka berpandangan bahwa guru tersebut tidak menyenangkan dan mereka merasa sangat tidak dihargai. Kesimpulannya adalah ketiga golongan siswa berdasarkan tingkat prestasi memiliki pandangan yang berbeda terhadap sikap ketidakadilan yang diberikan guru kepada siswa berprestasi. Terdapat kesamaan pandangan dan perilaku antara siswa berprestasi dengan siswa cukup berprestasi, yaitu cenderung menjadikan perilaku ketidakadilan guru menjadi sebuah motivasi dalam meningkatkan semangat belajarnya. Sedangkan siswa yang kurang berprestasi cenderung berkurang minat serta motivasinya dalam belajar karena merasa guru tidak dihargai oleh guru tersebut. Berikutnya ada rekomendasi pemecahan masalah. Yang pertama, masalah saran kepada guru. Yang pertama, bersikap adil kepada siswanya. Yang kedua, mengubah cara berkomunikasi dengan siswa. Yang ketiga, mengenal siswa secara personal. Berikutnya saran kepada siswa. Yang pertama, mengubah cara berpikir atau perspektif dari menjadikannya sebagai sebuah motivasi bagi diri sendiri. Yang kedua, lebih aktif di kelas atau mengikuti ekspektasi guru terhadap siswanya. Oke, sekian. Terima kasih. Bagi yang mau menanyakan, silakan untuk kelompok 7 dan kelompok 1.
Boleh balik ke slide rekomendasi. Oke, perkenalkan nama saya Kaisanela Abiansyah dari perwakilan kelompok 1. Di sini kan kalian nulisin kalau misalkan saran kepada guru itu adalah mengenal siswa secara personal ya. Tapi kan di sini kalian juga membahas kontekstualisasinya adalah guru mata pelajaran peminatan. Yang mana kelas peminatan itu kan lebih banyak siswanya kan dibandingkan guru yang mengajari kelas tetap kan. Nah, kalau dari kalian sendiri, menurut kalian tuh cara agar guru bisa mengenal siswa secara personal itu gimana sih? Supaya pada akhirnya masalah sosial yang kalian bawakan ini bisa terpecahkan gitu. Terima kasih. Oke, makasih, Yan. Sebelumnya, maksudnya dari mengenal siswa secara personal itu agar guru ini kita harapkan bisa mengetahui apa ya istilahnya, tingkat pemahaman dari siswanya, tingkat pemahaman dan kemampuan dari siswanya itu. Nah, kalau masalah caranya itu mungkin sebenarnya bisa gak sih kalau misalnya dilihat dari nilai-nilainya, bagaimana dia mungkin mau mencoba untuk menjawab pertanyaan, itu pun kalau misalnya gurunya mengubah cara berkomunikasinya itu menjadi secara forum, itu kan jadi lebih kelihatan kan, misalnya siswa ini nih aktif mencoba nanya-nanya, mau mencoba jawab kayak gitu kan, berarti guru ini juga paham kalau kemampuan siswa ini udah lumayan baik, yang ini masih kurang gitu mungkin. Perkenalkan, nama saya Azharo Febroni Dasera Nausa dari kelompok 7 Sosio A, absen 11. Nah, di sini kan untuk saran kepada siswanya itu lebih aktif di kelas atau mengikuti ekspektasi guru terhadap siswanya. Nah, sedangkan yang saya lihat tuh di sini itu tuh jangankan kita untuk menjawab pertanyaan yang dikasih guru. Kadang-kadang anak yang emang kurang berprestasi, jangankan yang kurang berprestasi, saya aja kadang-kadang kalau misalnya masih bingung sama guru, terus gurunya nanya, ada yang masih bingung nggak? Itu saya kadang-kadang nggak ngejawab, karena yang saya rasa itu tuh gimana ya, guru itu hanya memperlakukan memiliki perbedaan perlakuan gitu loh. Nah, yang dimana saya juga mengurangi, memang secara jelas mengurangi semangat belajar saya. Nah, caranya untuk biar kita bisa untuk lebih berani untuk menanyakan, lebih terbuka sama guru itu gimana ya, sedangkan kita sendiri aja ngerasa gak dihargain gitu loh kadang-kadang. Sama itu aja sih sebenarnya pertanyaan. Oke, terima kasih. Udah. Ya. Sekarang ini kan juga ada tuh yang namanya klinik tuh, klinik apa ya namanya, pokoknya klinik deh gitu. Nah, bisa jadi guru ini tuh kalau misalnya kita merasa kayak kalau di kelas ini mau ngomong di depan kelas, takutnya guru ini malah cuma merhatiin siswa ini doang, saya nggak diperhatiin kayak gitu. Kalian sekarang kan udah ada fasilitas yang klinik itu kan, kalian mungkin bisa datengin ke gurunya itu secara langsung, atau mungkin menanyakan ke guru itu terkait mata pelajaran yang mungkin belum kalian pahami, atau kalian juga bisa kan dalam memahami pelajaran itu bukan cuma dari guru kan, bisa juga kalian menanyakan ke teman yang berprestasi ini. Jadi karena teman berprestasi ini lebih istilahnya lebih connect gitu sama guru ini, makanya mungkin kalian bisa lebih jadi aktif buat nanya-nanya ke teman
yang berprestasi ini, biar ilmu yang dia dapat itu kalian bisa dapat juga gitu. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.